Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata keuntungan harian antara 3 jenis makanan. Pedagang kue basah dilambangkan A1, pedagang batagor dilambangkan A2, dan pedagang gorengan dilambangkan A3. Ia mencatat keuntungan harian dalam ribuan rupiah dari masing-masing 5 pedagang untuk setiap jenis makanan. Berikut adalah data keuntungan harian yang diperoleh. A1 melambangkan kue basah 200, 150, 250, 200, 200. A2 melambangkan batagor 300, 200, 50, 150, 200. A3 melambangkan gorengan 300, 200, 200, 250, 150. Lakukan analisis varian ANOVA satu arah berdasarkan data keuntungan tersebut. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata keuntungan harian ketiga jenis pedagang makanan tersebut? Gunakan taraf signifikasi 5%. Berikut langkah penyelesaiannya. 1. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0. Tidak ada perbedaan rata-rata keuntungan harian antara pedagang kue basah, batagor, dan gorengan. H1. Ada perbedaan rata-rata keuntungan harian antara pedagang kue basah, batagor, dan gorengan. Kedua, membuat hipotesis statistik. H0 New1 sama dengan New2 sama dengan New3. H1 New1 tidak sama dengan New2 tidak sama dengan New3. Ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Keempat, menentukan uji yang digunakan, yaitu uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Kelima, kaidah pengujian. Jika F itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Yang pertama kita membuat tabel penolong. Ada X1, X2, dan X3. X1 ini melambangkan kue basah, X2 ini melambangkan batagor, dan X3 ini melambangkan gorengan. Nah, X1 ini ada 200, 150, 250, 200, dan 200. X2 ini ada 300, 250, 150, dan 200. X3 ada 300, 200, 200, 250, dan 150. Nah, X1 kuadrat ini didapatkan dari X1 kita kuadratkan. Nah, contohnya ada 200 kita kuadratkan menjadi 200 dikali dengan 200, hasilnya sama dengan 40.000. Begitupun seterusnya. Dan X2 kuadrat ini kita dapatkan dari X2 setelah dikuadratkan. Contohnya 300 kita kuadratkan menjadi 300 dikali 300, hasilnya ada 90.000 dan begitupun seterusnya. Nah, X3 kuadrat ini kita dapatkan dari X3 setelah kita kuadratkan. Contohnya 300 ini kita kuadratkan menjadi 300 dikali dengan 300, hasilnya ada 90.000, begitupun seterusnya. Nah, setelah selesai kita menjumlahkan semuanya, ada X1 tadi, X1 kuadrat ini tadi sudah kita jumlahkan, X2 kuadrat ini sudah kita jumlahkan dengan kita kalikan dengan
angka yang ada di X1, X2, dan X3 sesuai dengan simbolnya, maka kita jumlahkan lagi. Nah, di sini X1 jumlahnya ada 1000, X2 jumlahnya ada 900, X3 jumlahnya ada 1100, dan X1 kuadrat jumlahnya ada 205.000, X2 kuadrat jumlahnya ada 195.000, dan X3 kuadrat ini jumlahnya ada 255.000. Nah, selanjutnya ada sigma XT sama dengan X1 ditambahkan dengan X2 ditambah dengan X3. Nah, selanjutnya kita turunkan ke bawah, kita masukkan nilai X1. Nah, di sini tadi X1 jumlahnya ada 1000, X2 jumlahnya ada 900, dan X3 jumlahnya ada 1100. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya, X1 ditambah X2 ditambah X3. Hasilnya ada 3000. Selanjutnya ada sigma XT kuadrat. Sama seperti tadi, sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat ditambah dengan sigma X3 kuadrat. Kita masukkan masing-masing nilai dari sigma X1 dan X2 dan X3 kuadrat ini. X1 sigma X1 kuadrat nilainya ada 205.000, sigma X2 kuadrat nilainya ada 195.000, dan sigma X3 kuadrat nilainya ada 255.000. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya, hasilnya ada 655.000. Nah, yang kedua kita menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total dilambangkan dengan T, antar dilambangkan dengan A, dan dalam dilambangkan dengan D. Selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Ada JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurang dengan sigma XT kuadrat per NT. Nah, kita masukkan nilai dari sigma XT kuadrat, ada 655.000. Nilai dari sigma XT kuadrat ini kita dapatkan dari yang ini tadi, yang sudah kita selesaikan tadi, dikurang dengan nilai XT kuadrat, yaitu ada 3000. Nilai yang ini tadi yang kita dapatkan dari X1 ditambah X2 dan ditambah X3. Nah, per 15. 15 ini adalah data yang kita analisis. Selanjutnya 655.000 dikurang dengan 9 juta per 15. Kita selesaikan ini terlebih dahulu. 9 juta dibagi dengan 15, hasilnya ada 600.000. Kemudian 655.000 dikurang dengan 600.000, hasilnya ada 55.000. Nah, itu tadi hasil dari JKT, yaitu ada 55.000. Selanjutnya ada JKA sama dengan sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 ditambah sigma X3 kuadrat per N3 dan dikurang dengan sigma XT kuadrat per NT. Kita masukkan nilai dari sigma X1 kuadrat per N1. Nah, nilai dari sigma X1 kuadrat ini ada 1000 per 5. 5 ini adalah jumlah banyaknya A1 tadi, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ditambah dengan
nilai sigma X2 kuadrat per N2 ada 900 kuadrat per 5, sama seperti nilai A tadi. Kemudian ditambah lagi dengan sigma X3 kuadrat per N3, ada nilainya 1100 kuadrat per 5. Nah, kemudian dikurang dengan sigma xt kuadrat per nt. Sigma xt kuadrat ini nilainya tadi ada 3000 kuadrat per 15. 15 ini adalah keseluruhan dari jumlah data yang diperoleh. Selanjutnya 1000 kuadrat ini kita kalikan, yaitu 1000 dikali 1000 hasilnya ada 1 juta per 5. 5 ini tadi kita turunkan ke bawah. Ditambah dengan 900 kuadrat ini kita kalikan. 900 dikali 900 hasilnya 810.000. 5-nya ini kita turunkan ke bawah. Ditambah dengan 1100 ini kita kuadratkan, hasilnya ada 1.210.000 per 5, dan dikurang dengan 3000 kita kuadratkan, yaitu hasilnya 9 juta per 15. Nah, selanjutnya 1 juta dibagi dengan 5 hasilnya 200.000, dan 810.000 dibagi 5 hasilnya 162.000, dan 1.210.000 dibagi 5 hasilnya 242.000, dan 9 juta dibagi dengan 15 hasilnya 600.000. Nah, kita jumlahkan 200.000 ditambah 162.000 ditambah dengan 242.000 hasilnya 604.000. 600.000-nya ini kita turunkan ke bawah. Nah, 604.000 dikurang dengan 600.000 hasilnya ada 4.000. Nah, selanjutnya yaitu JKD. JKD sama dengan JKT dikurang JKA. JKT sama dengan 55.000 dikurang JKA sama dengan 4.000. JKT ini nilainya yang ini tadi, dan JKA nilainya yang 4.000 ini tadi. Nah, 55.000 dikurang 4.000 hasilnya 51.000. Selanjutnya, kita akan mencari nilai derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini ada derajat kebebasan total, derajat kebebasan antar kelompok, dan derajat kebebasan dalam kelompok. Yang pertama, kita akan mencari dulu derajat kebebasan total. Nah, rumusnya yaitu ada NT dikurang 1. N ini kita dapatkan dari banyaknya data tadi. Nah, banyaknya data tadi ada 15. Maka 15 ini kita kurangkan dengan 1, hasilnya 14. Selanjutnya kita akan mencari DKA. Rumus DKA ini adalah K dikurang 1. K ini adalah banyaknya kelompok. Nah, banyaknya kelompok tadi kan ada 3, yaitu ada pedagang kue basah, pedagang batagor, dan pedagang gorengan. Nah, jumlahnya ada 3. Maka 3 ini kita kurangkan dengan 1. Nah, 1 ini rumus yang tadi. Maka 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, setelah mencari DKT dan DKA, maka kita akan mencari DKD. Nah, DKD ini adalah derajat kebebasan dalam kelompok. Rumusnya adalah DKT dikurangkan dengan DKA. DKT tadi kita dapatkan hasilnya adalah 14 dan DKA-nya adalah 2. Maka 14 kita kurangkan dengan 2, maka hasilnya adalah 12. Nah, setelah mencari DKD tadi, kita akan mencari lagi nilai variansi atau disingkat menjadi
P par. Nah, nilai variansi ini ada dua, yaitu ada nilai variasi antar kelompok dan nilai variasi dalam kelompok. Oke, rumus nilai variasi antar kelompok adalah JKA dikurangkan DKD, yaitu adalah nilai JKA-nya adalah 4000. Nah, 4000 ini kita dapatkan dari nilai JKA. Nah, nilai JKA tadi kan ada 4000, sudah kita cari tadi. Nah, dan DKA-nya adalah 2. Nah, 2 ini didapatkan dari sini. Maka hasilnya adalah 2000. 2000 itu adalah 4000 dibagi 2, hasilnya 2000. Selanjutnya mencari nilai variansi dalam kelompok. Rumusnya adalah JKD dibagi dengan DKD. JKD ini didapatkan dari nilai ini, yaitu ada 51.000, maka ditulis di sini ada 51.000 dan DKD-nya tadi ada 12, maka ditulis 12. Dan selanjutnya 51.000 ini dibagi dengan 12, maka hasilnya 4.250. Selanjutnya kita akan mencari nilai F hitung. Nah, nilai F hitung ini rumusnya adalah nilai variasi antar kelompok dibagi dengan nilai variasi dalam kelompok. Nilai variasi antar kelompok tadi ada 2000 dan nilai variasi dalam kelompok ada 4250. Maka kita tuliskan di sini 2000 dibagi dengan 4250, hasilnya adalah 0,470. Setelah mencari F hitung, selanjutnya adalah mencari F tabel. Nilai F tabel ini didapatkan dengan menggunakan tabel F, di mana DKA sama dengan pembilang dan DKD-nya sama dengan penyebut. Nah, DKA tadi nilainya adalah 2 dan DKD adalah 12. Selanjutnya adalah F tabel sama dengan F alfa dalam kurun DKA, DKD. F nilai alfa tadi adalah 0,05 dan DKA tadi 2, DKD tadi 12. Nah, kita cari di tabel F yaitu 2,12, di mana 2 adalah pembilang dan 12 adalah penyebut. Nah, nilai F tabel ini kita dapatkan menggunakan tabel F. Nah, tadi kan pembilangnya ada 2. Nah, lihat di sini, ini di atas ini adalah pembilang dan penyebutnya ada 12. Nah, di sini ini adalah penyebut. Kita carikan dulu. Pembilangnya ada 2 dan penyebutnya ada 12. Nah, 2 dan 12 ini didapatkan 3,89, maka F tabelnya adalah 3,89. Nah, jadi F 0,05 dan 2,12 ini didapatkan F tabelnya 3,89. Nah, 0 ini kita tambahkan karena kita memakai 3 angka di belakang koma. Nah, setelah mencari F tabel, selanjutnya adalah kita menarik kesimpulan. Di mana tadi F hitungnya adalah 0,470. Nah, nilai F hitungnya adalah 0,470 dan nilai F tabelnya 3,890. Jadi, F hitung sama dengan 0,470 kecil dari F tabel sama dengan 3,890. Jadi dapat kita buat kesimpulannya adalah karena F hitung
kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Dimana tadi sudah kita buat, kalau H0-nya diterima, maka kalau H0 diterima, maka tidak ada perbedaan rata-rata keuntungan harian antara pedagang kue basah, batagor, dan gorengan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata keuntungan harian antara pedagang kue basah, batagor, dan gorengan. Nah, itu tadi adalah penyelesaian dari soal yang sudah kita cari datanya.